Baik, selanjutnya dan juga kita sudah mengeset hak akses apa saja yang dimiliki oleh peran pengguna tersebut, maka kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menambahkan master data. Yaitu di sini ada, kita bisa ke menu master data. Di sini ada menu master produk, master kategori, master satuan dan lainnya. Nah, nanti bisa kita masukkan satu persatu. Ya, khususnya yang banyak itu biasanya dan cukup ribet di awal itu adalah memasukkan master produk. Jadi kita langsung aja ke master data, master produk. Kemudian harusnya masih kosong ya kalau misalnya baru membuat apotek, atau kalau misalnya sudah pernah ditambahkan harusnya muncul di sini. Nah, kita bisa menambahkan produknya bisa dengan satu persatu. Di sini tambah produk, dan di sini kita bisa mengisi form untuk menambahkan produk. Nah, di sini saya coba jelaskan secara ringkas. Ini formnya apa saja dan apakah ini wajib atau tidak. Nah, ini kita ada tipe produknya, ada obat, alkes, umum, dan jasa. Di sini kita bisa pilih kalau misalnya obat, alkes, dan umum itu nanti akan ada stok ya pastinya. Kalau misalnya jasa itu tidak ada stok. Nah, kemudian di sini nama produk wajib diisi pastinya. Kemudian nama pabrik ini opsional. Kalau SKU ini wajib. Oke, kita contohkan aja misalnya Mox Silin 500 mg misalnya. Kemudian SKU nya, nah ini wajib diisi. Kalau misalnya bingung, klik tombol ini aja supaya sistem mengenerate SKU nya secara otomatis dan dipastikan unik. Oke, kemudian untuk barcode-nya, di sini kita bisa masukkan juga barcode yang ada di produk supaya memudahkan nanti ketika di kasir ataupun ketika barang sampai itu kita tinggal scan aja barcode-nya untuk menambahkan produk tersebut dalam daftar produk. Kemudian di sini bisa kita kosongkan juga kalau misalnya kita belum menggunakan sistem barcode. Kalau sudah ada barcode scannernya, itu tinggal scan aja nih, arahkan kursornya ke sini, kemudian pastikan sudah tercolok barcode scannernya, lalu scan barcode-nya, dan nanti akan otomatis terisi di sini. Nanti akan otomatis terisi, biasanya itu ada 13 digit gitu. Kemudian di sini satuan utama. Satuan utama ini adalah satuan jual terkecil, kita menyarankan, dan sebaiknya ini tidak diganti. Oke, nah ini bisa kita buat misalnya contohnya satuan terkecil yang kita jual ada tablet, dan di sini kita bisa tambahkan satuan lainnya. Misal kita ada strip, satu strip itu ada 10 tablet, kita buat konversinya. Lalu kita bisa tambahkan lagi, kita tambahkan box. Kita mau menambahkan box yang mana satu box tersebut ada 100 tablet. Dan kita juga sebenarnya bisa menambahkan satuan yang lebih kecil. Misal ini tablet, dan satu tablet ini ada 500 mg gitu misalnya. Nah, ini contohnya ini. Jadi kita bisa tambahkan juga dosisnya di sini. Anggaplah ini miligram, kita cari miligram, oh ada. Nah, di sini kita buat aja 500 mg sama dengan satu tablet. Sehingga nanti sistem akan menghitungkan, ini biasanya digunakan untuk peracikan. Nanti sistem bisa menghitungkan berapa kira-kira kebutuhan untuk meracik dosis sekian sejumlah sekian. Jadi tidak perlu menghitung secara manual lagi. Kemudian ini bisa ditambahkan seterusnya kalau misalnya memiliki lebih dari 3 satuan. Kemudian untuk harga produk, nah di sini ada referensi harga beli. Sekali lagi ini ditekankan, ini hanya referensi dikarenakan untuk perhitungan HPP nantinya ketika setiap ada produk yang terjual, maka sistem untuk keuangannya akan mengambil nilai dari stok yang masuk. Jadi bukan berdasarkan referensi harga beli yang ada di sini. Jadi ini hanya untuk referensi aja dan bisa dikosongkan juga. Dan referensi harga beli ini yang nantinya akan menjadi harga pokok ketika kita mengizinkan apotek untuk menjual produk yang mana stoknya itu belum ada di sistem. Misal nih stoknya 0, tapi kita tetap pengen menjual, tetap membolehkan apotek menjual produk tersebut. Ya, mungkin dikarenakan karena kita belum sempat menginput pembelian sehingga barang fisiknya sebenarnya sudah ada, hanya saja belum diinput nih di sistem. Tapi kita tetap ingin menjual nih produk ini supaya nanti tidak lupa. Nah, itu nanti kita bisa set aja nih referensi harga belinya berapa gitu, supaya nanti perhitungan profitnya atau marginnya itu tidak terlalu besar selisihnya. Kemudian di sini ada harga jual satuan, kita bisa masukkan per tabletnya berapa. Di sini 500, harga belinya anggap aja 300. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan harga jual alternatif. Nah, harga jual alternatifnya ini bisa unlimited ya, jadi bisa berapapun mau menambahkan. Misal ada 4 harga jual atau 5 harga jual yang berbeda-beda. Misalnya ada pilihannya, jenis multi harganya ada fleksibel, grosir, dan membership. Kalau fleksibel ini bisa dipilih oleh kasir. Kalau misalnya grosir ini
tergantung dengan jumlah jualnya. Jadi kalau misalnya di kasir di input 100, misalnya di sini adalah 100 tablet, maka dapat harganya 450 gitu. Jadi nanti otomatis nih dia akan menghitungkan kalau misalnya 100 tablet, otomatis harga yang berlaku per tabletnya itu adalah Rp450. Seperti itu. Dan seterusnya kalau misalnya kita menambahkan lainnya juga bisa di sini. Misal kalau misalnya lebih dari 1000, harganya berapa. Gitu. Kemudian juga kalau misalnya di sini ada opsi membership. Kalau membership di sini harganya ditentukan oleh pelanggan. Jadi pelanggan ini apakah dia member atau bukan. Kalau dia member, itu membernya member apa. Nah, itu kita bisa pilih di sini. Oke, kalau misalnya belum ada member di sini, nanti kita bisa masukkan terlebih dahulu di menu master membership. Oke, anggap aja kita pilih fleksibel terlebih dahulu. Dan kita masukkan di sini harga nakes, khusus nakes misalnya, khusus nakes. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan juga kategori untuk amoxicillin, misalnya untuk demam misalnya. Kita simpan. Oke, ini kita bisa tambahkan. Kemudian rak penyimpanannya juga kita bisa tambahkan. Nah, ini untuk memudahkan sekali kalau misalnya melakukan stock hot name, supaya kita bisa melakukan SO itu berdasarkan rak. Atau mungkin nanti bagi tugas nih, misal karyawan A itu silakan melakukan SO untuk produk-produk yang ada di rak tertentu. Nah, kita bisa pilih. Kemudian stok minimal ini nanti digunakan untuk kalau misalnya ada produk yang di bawah stok minimal akan otomatis masuk ke Devecta, sehingga kita bisa fokus ke sana untuk dilakukan pembelian atau pengadaan ulang. Nah, di sini ada status penjualannya, bisa dijual atau tidak dijual. Jadi kalau memang pengen produk ini tidak dijual dulu, nah itu nanti bisa set tidak dijual supaya tidak muncul di pilihan di kasir. Oke, kita bisa klik simpan. Oke, kita berhasil membuat satu produk, yaitu amoxicillin. Nah, ini di sini. Sini sudah muncul amoxicillin, kode produknya dan data-data lainnya. Kemudian kita bisa juga menambahkan sekaligus. Nah, kalau menambahkan sekaligus ini artinya kita menambahkan dari file Excel. Jadi template-nya bisa kita download terlebih dahulu di sini. Setelah di-download nanti tinggal kita upload. Kita upload dan pilih filenya. Ya, jadi ini perlu diperhatikan nih catatannya, nih tips dan ketentuan. Jadi silakan download, kemudian ubah file Excel dengan masukkan master data. Kemudian harap tidak mengganti template-nya ya, karena jangan sampai nanti template-nya diganti sehingga sistem tidak mengenali. Kemudian juga kita bisa mengisi, ini ada beberapa sheet. Nah, nanti akan saya coba tunjukkan. Untuk template-nya itu nanti seperti apa. Tapi lebih kurang template-nya itu sama persis seperti form produk yang kita isi barusan. Oke, kalau sudah nanti tinggal diimport aja. Itu artinya master produknya sudah muncul di sistem.